Wah gila sih, sampai sekarang gue masih geleng-geleng sama update ini, dimana ini berkaitan dengan Spider-Man Brand New Day. Dan ada satu aktor kulit hitam, perawakannya mirip kayak Kang the Conqueror, namanya adalah Trell Tillman. Dimana Trell Tillman ini akan masuk ke misterius karakter yang sejauh ini banyak banget rumor-rumor dan juga teori mengatakan kalau dia akan jadi Prime Kang nantinya di Spider-Man Brand New Day. Oh my god, sedangkan big villain sekarang belum jelas. Ada yang bilang Mister Negatif, tapi sejauh ini nggak ada diresmikan sama Marvel dan orang masih meragukan kalau Mister Negatif jadi big villain. Dan digadang-gadang juga Sadie Sink akan memerankan karakter dari universe yang berbeda. Jadi gue pusing nih. Sebenarnya ceritanya ini street level, tapi plus ada bumbu-bumbu multiverse kayak gitu. Sebenarnya ini masuk akal ya, karena memang rilisnya Spider-Man Brand New Day itu sebelum rilisnya Avengers Doomsday. Harus ada beberapa film-film pengantar, which is itu ya film Spider-Man Brand New Day ini yang jadi pengantar untuk sesuatu yang lebih besar lagi nanti di Doomsday. Entah itu kemunculan dari Dr. Doom atau akan meluruskan kisah-kisah yang belum selesai. Dimana sebenarnya Doomsday itu kan judulnya adalah Kang Dynasty sebelumnya. Tiba-tiba Avenger Kang Dynasty dirubah menjadi Avenger Doomsday gara-gara Jonathan Majors bikin masalah yang bego banget menurut gua gitu. Dan sekarang Marvel udah mulai ada ancang-ancang dan juga beberapa desas-desus yang mengatakan bahwa dia akan mengembalikan Kang, meluruskan kisah-kisah semua ini. Nggak cuma tiba-tiba Dr. Doom, gue udah kalahkan tuh Kang, nggak ada, itu lazy writing namanya gitu. Jadi sekarang udah mulai muncul nama baru yang akan join di Spider-Man Brand New Day, yaitu Trell Tillman ini. Dan dia adalah fancast yang sering orang-orang bilang dan sering orang-orang kayak hantarkan ke Kevin Feige bahwa dia cocok banget menggantikan Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror. Dan bener aja, dengan beberapa teori juga rumor gue baca, banyak yang setuju bahwa Trell Tillman ini akan menjadi Prime Kang yang nantinya akan menceritakan bagaimana dia menghilangkan jejak-jejak X-Men di Earth 616. Ya, kalian gak salah denger, karena memang ini gue seneng banget sama teori ini, karena memang dikabarkan bahwa Prime Kang itulah masalah utama kenapa nggak ada Fantastic Four dan juga X-Men. Bukan dia langsung didepak pergi ke universe alternatif, mungkin ke Earth yang ada Pedro Pascal sebagai Reed Richards, bukan. Tapi sebenarnya sudah ada Fantastic Four dan juga Gen Mutant di Earth 616, tapi dilupakan, disihir sama si Kang Prime dengan beberapa antek-anteknya, dan dia nggak bisa tuh menyihir bikin orang lupa gitu. Dan kalau kita lihat dari ending dari Miss Marvel ini makin masuk akal, karena memang di situ kan dideteksi bahwa ternyata dengan menggunakan bangle ataupun gelang yang kita bisa bilang itu mungkin salah satu energi kosmik yang dimiliki sama Kang, di mana si Kamala Khan pakai gelang itu justru mengaktifkan gen mutantnya. Dia nggak pakai gelang pun sebenarnya dia bisa menggunakan kekuatan gen mutantnya, dan gelang itu cuman mengaktifkan darah-darah mutant yang ada di dalam Kamala Khan. Artinya mutant memang udah ada sejak lama di Earth 616, tapi dibikin lupa bahwa mereka adalah mutant, dan sekarang baru mulai sadar semuanya. Dan masuk akal, nantinya Sadie Sink juga dirumorkan bukan menjadi Gwen Stacy, bukan jadi Spider-Woman, bukan menjadi MJ versi yang lainnya, tapi dia akan menjadi Jean Grey. Tapi memang belum akan di-spill nantinya di versi Spider-Man Brand New Day. Mungkin di babak ketiga atau di post credit scene dijelaskan bahwa Sadie Sink itu akan menjadi seorang Jean Grey, atau dia baru sadar, oh ternyata gue gen mutant ya, omega level gue ya, dan ternyata dia adalah Jean Grey. Meskipun gue cukup setuju kalau dia jadi Firestar ya, tapi Jean Grey itu karakter keren banget kalau memang terjadi, di mana Sadie Sink juga kayak salah satu aktor muda yang nanti di 10 tahun, 15 tahun lagi juga sangat cocok tetap masih bisa memerankan Jean Grey. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mutant-mutant di Earth 616 itu ada, tapi dibikin lupa atau didorman sama si Kang. Dan ini akhirnya membuat para mutant baru sadar nanti mungkin setelah terjadinya Doomsday atau Secret Wars, dan ada cikal bakal racikan tangan dari Dr. Doom yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh si Kang ini, dan akhirnya dia membuat bahwa menyadarkan bahwa lu itu sebenarnya Fantastic Four, lu itu sebenarnya mutant selama ini. Makanya akhirnya tumbuh mutant-mutant baru yang akan meneruskan mutant-mutant yang selama ini sempat hilang. Bukan mutant X-Men versi Fox, tapi justru nanti akan di soft reboot, dan justru orang-orang yang baru sadar kalau mereka adalah mutant akhirnya bisa menggunakan kekuatan mereka. Bakal ada Profesor X, bakal ada lagi Wolverine versi MCU yang selama ini nggak tahu kalau dia bisa mengeluarkan adamantium itu.
My God. Gimana caranya si Kang ini bisa mengaktifkan juga bikin orang lupa atau mendorman semua geng mutant ini? Yang pertama, sebenarnya ada dua karakter di dalam sejarah komik yang bisa menghilangkan kekuatan dari mutant. Yang pertama jelas kalian tahu lah siapa dia, tentu saja itu Scarlet Witch dengan kata-kata no more mutant-nya itu benar-benar kayak wow, benar banget. Dan juga di beberapa seri-serinya di WandaVision juga sempat digoda nih tentang House of M, mulai dari kayak bungkus whisky-nya itu kayak tequila ya apa-apa gitu, kayak ada House of M. Jadi kejadian yang alam bawah sadar dari Scarlet Witch sebenarnya udah terjadi nanti di dunia nyata. Itu adalah cikal bakal liciknya si Kang, dimana gue lebih percaya bahwa Kang mengambil varian dari Scarlet Witch dari beberapa universe, dipindahkan tanpa sadar ke 616 untuk membuat dia mengatakan no more mutant. Setelah itu dipindahkan lagi ke Earth yang semula, dan akhirnya si Scarlet Witch yang asli 616 dikembalikan lagi. Disinilah dia tidak sadar sebenarnya bahwa itu adalah ulah dari Scarlet Witch yang sempat mengatakan no more mutant, padahal itu adalah varian dari Scarlet Witch yang dipancing kemarahannya, diinfluence oleh si Kang bahwa jangan sampai ada mutant karena ini bakal bisa membahayakan masa depan. Gue bisa lihat masa depan. Itu masuk akal banget. Tapi ada satu lagi karakter yang di dalam komiknya juga pernah menghilangkan kekuatan mutant. Salah satunya kekuatan healing factor dari Wolverine, jika dia nggak bisa lagi menyembuhkan diri. Itu adalah High Evolutionary yang juga sempat muncul di Gonada Galaxy. Dan ya, menurut gue ini sangat masuk akal kalau dia juga menggunakan kekuatan dari High Evolutionary ini untuk bisa menghilangkan gen mutant yang ada di Earth 616, karena memang Kang tahu bahwa mutant itu lebih kuat dari Avengers. Sejatinya memang mutant memang lebih kuat dari Avengers, makanya dia hilangkan semua itu eksistensinya untuk bisa nanti di masa depan dia bisa melihat bahwa mutant X-Men dengan beberapa kemintaran Profesor X bisa mengalahkan dan juga menjegal niat dari Kang ini, termasuk juga dengan Fantastic Four yang ada orang terpintar nomor 1 di dunia yaitu Reed Richards. Itu bisa dihilangkan, dilupakan juga, yang membuat mereka lupa kalau sebenarnya mereka adalah Fantastic Four. Jadi menarik banget, sehingga setelah terjadinya time loop yang ada di versi Loki, setelah terjadinya kekeosan, Loki memegang Yggdrasil, itu kan muncul lagi universe alternatif yang baru, yang ternyata universe alternatif baru ini memunculkan universe yang ada Fantastic Four-nya. Menarik banget kalau memang itu beneran terjadi. Kenapa akhirnya Fantastic Four di versi yang Earth yang berbeda kita lihat di film sebelumnya itu semuanya pada tua? Karena memang nanti mungkin di soft reboot Fantastic Four versi Earth 616 akan dibikin dengan versi orang yang berbeda lagi. My God, kalau yang benar itu gue seneng banget. Dan adegan dimana Kamala Khan sadar bahwa sebenarnya dia mutant dengan bengelnya bisa mengaktifkan gen mutantnya, itu sebenarnya adalah beberapa kekuatan-kekuatan yang diambil oleh Kang dari High Evolutionary dan juga kekuatan yang lainnya dijadikan sebuah media dari gelang tersebut yang membuat itu bisa mengaktifkan hal-hal yang didorman selama ini. Sehingga di satu titik nanti di Avengers Doomsday di babak 1 dan 2 yang pernah gue sempat bilang bahwa di Doomsday sebenarnya Doom itu nggak jahat guys. Nanti ini dia justru pahlawan yang tadinya niat baik justru kebablasan. Di babak ketiga barulah kita melihat bahwa sebenarnya dia ingin menguasai multiverse. Tapi di babak 1, babak 2 kita akan melihat bahwa sosok Dr. Von Doom itu sebenarnya baik banget, dan salah satu langkah utama yang bikin dia baik adalah dia mengembalikan ingatan para mutant di Earth 616 di seluruh multiverse, termasuk juga mengembalikan Fantastic Four ke Earth 616. Jadi masuk akal kenapa awalnya kita akan memuja Dr. Doom, tapi pada akhirnya tentu saja ternyata Dr. Doom justru bisa menguasai multiverse gara-gara memang semuanya terjadinya incursion sehingga dia memikirkan gimana nih caranya supaya universe selamat dan orang-orang yang penting bisa selamat dan masuk ke universe buatan gue sendiri. Akhirnya terbentuklah gitu Battle World dan dikumpulkan orang-orang yang layak untuk bisa masuk dan bisa berkembang di masa depan, dikumpulkan jadi satu, semua superhero yang berguna dikumpulkan jadi satu. Makanya nanti MCU ini akan disebut dengan soft reboot. Bahkan di beberapa teori mengatakan bahwa Survivor yang ada di Secret Wars itu sebenarnya semuanya bukan, tidak semua karakter itu di reset. Ada beberapa karakter yang tetap ada. Salah satunya di teorinya adalah Spider-Man tetap ada, kemudian juga Scarlet Witch versi Elizabeth Olsen tetap ada, termasuk juga Doctor Strange tetap ada, dan juga beberapa karakter-karakter penting lainnya itu tetap ada. Tapi memang khusus karakter X-Men Mutant itu akan di-reboot, di-reset dengan aktor-aktor yang lebih muda. Dianggaplah ini versi
Symbiote 616. Jadi nggak lagi menggunakan mutant-mutant versi Fox. Jadi bisa dibayangkan bahwa nanti di Secret Wars bahwa X-Men versi Fox semuanya bakal dibombardir dan meninggal tewas tanpa tersisa. Dan satu lagi update yang terakhir gue seneng banget bacanya adalah ternyata Symbiote akan sangat berguna nanti di Doomsday dan juga Secret Wars dan digunakan langsung oleh si Spider-Man versi Tom Holland. Karena memang apa yang ada di akhir dari No Way Home itu tetap digunakan dan Sony sudah sepakat untuk menggunakan Symbiote ini. Tapi memang di separuh di Spider-Man Brand New Day nggak akan diceritakan lebih lugas lagi tentang Symbiote ini. Mungkin diceritakan di post-credit scene atau mungkin di babak ketiga ternyata si Spider-Man versi Tom Holland ini bisa menggunakan kekuatan dari Venom dan masuk akal karena di satu titik ini dia tidak lagi mengandalkan teknologi dari Tony Stark dan untuk mendoping dia menjadi superhero yang sangat kuat yang bisa melawan level Dr. Doom adalah Symbiote. Dengan ingatan seluruh multiverse-nya, mungkin bantuan ingatan dari nol, semuanya bisa sangat masuk akal di mana Spider-Man akan menjadi salah satu karakter utama yang bisa mengalahkan Dr. Doom nanti di Doomsday ataupun di Secret Wars. Gue senang banget dengan beberapa teori. Yang pertama ya Symbiote tetap ada, Venom balik lagi dengan versi dari Tom Holland mana mereka bergabung dengan suit Venomnya. Kemudian juga di sini karakter Kang akan diganti sama si Tillman ini di mana dia akan menjadi Prime Kang yang selama ini bersembunyi. Kemudian juga selanjutnya adalah semua karakter X-Men akan di-recast di setelah Secret Wars ini nantinya. Jadi ini menarik banget di mana juga Dr. Doom ternyata juga membantu untuk mengembalikan Fantastic Four dan juga mutant-mutant yang selama ini lupa ingatan. Kalau beneran terjadi kayak gitu ini bakal keren banget. Dan kalau kita lihat juga beberapa cast-cast dari Doomsday udah banyak banget. Jadi masuk akal bahwa nanti di Doomsday itu nggak akan sepenuhnya selesai ceritanya, mirip-mirip kayak Infinity War dan juga Endgame dimana dipecah menjadi dua film dan kita akan melihat bagaimana kekeosannya. Tapi yang pasti dengan banyaknya karakter yang muncul ini, yang pasti screen time setiap karakter akan semakin sedikit dan bukan tidak mungkin ada beberapa karakter yang muncul cuman sebentar, tiba-tiba jadi korban incursion, tiba-tiba jadi korban dari Kang, tiba-tiba korban dari Dr. Doom. Jadi itu sangat-sangat wajar. Jadi ya menarik banget dan itu cukup masuk akal kenapa Marvel bisa menggaji mereka karena mereka mungkin tampil cuman 1 menit, 2 menit, kurang dari semenit gitu. Itu masuk akal. Jadi ya setidaknya nebeng nama sudah selesai gitu. Ya sejauh ini itulah update kita terkait dengan Spider-Man Brand New Day dan beberapa informasi menarik terkait masa depan MCU. Jadi kita semangat banget untuk menantikan. Buat teman-teman yang semangat juga tapi belum subscribe channel ini, sayang banget karena kita akan memberikan informasi semua film tentang superhero. Kita bahas DC, kita bahas Marvel, kita bahas hal-hal yang lainnya, kita bahas Bumi Langit. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu kita untuk menaikkan channel lebih besar lagi supaya lebih banyak didengar lagi. Dan juga kalian nggak cuma tentang teori-teori tapi kita juga akan mereview film-film yang menarik ada di bioskop. Jadi pastikan kalian update lewat channel ini. So sampai jumpa di video update selanjutnya.